Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Jumpa lagi dengan Ibu. Tentu kalian tahu kalau sudah dengan Ibu Dian berarti belajar matematika. Nah, sudah sekitar 3 bulan ya kalian tidak belajar waktu kelas 8 lalu. Jadi belajar lagi matematika kelas 9. Sebelum belajar, Ibu mau mengingatkan di musim pandemi seperti ini, jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan selalu berdoa. Jangan karena kalian tidak masuk sekolah, terus kalian bermain kemana-mana, jangan ya. Jadi usahakan kurangi keluar rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk kelas 9 semester ganjil ini, kita akan belajar yang pertama tentang bilangan berpangkat. Nah, sebelum masuk bilangan berpangkat, coba kalian sambil mengingat-ingat, perkaliannya masih ingat atau tidak? Jangan-jangan 3 bulan libur tidak datang ke sekolah sudah lupa semuanya. Perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, itu diingat-ingat kembali ya. Boleh juga mungkin kalian misalkan nanti ada kesulitan belajar, bisa bertanya ke Ibu lewat aplikasi WhatsApp atau bisa telepon atau bisa datang ke rumah. Tapi ingat ya, datangnya jangan bergerombol, satu-satu saja ya. Jangan sampai nanti 10 orang mau datang, itu tidak boleh karena kita tidak boleh bergerombol. Nah, untuk bilangan berpangkat, ada yang sudah tahu mungkin bilangan berpangkat, ada yang sudah dengar-dengar. Mungkin dulu waktu kelas 8 Ibu Dian secara eksplisit menjelaskan tentang bilangan berpangkat karena ada perhitungan yang menggunakan itu. Nah, di materi ini kita akan belajar lebih dalam tentang bilangan berpangkat. Penerapan dulu. Kenapa sih kalian harus belajar bilangan berpangkat? Apa Ibu gunanya belajar bilangan berpangkat? Kegunaan bilangan berpangkat itu yang pertama, Ibu bisa tunjukkan ini apa? Mungkin ada yang tahu. Nah, ini kertas biasanya kalian pakai di IPA kalau sudah praktek ya, atau mungkin tidak sempat praktek kalian. Ini kertas lakmus atau bisa dibilang juga universal test paper untuk mengetes pH asam atau basa suatu cairan. Jadi menggunakan ini. Nah, ini nanti berhubungan dengan bilangan berpangkat. Nah, biasanya cara penggunaannya seperti ini. Kalau ada cairan atau air, kalian masukkan itu kertasnya, bisa diukur itu pH-nya, basa atau asam. Nah, bagaimana tahu asam atau basa? Dari sini, ini adalah ukuran atau skala dari keasaman atau basa suatu cairan. Kalau pH-nya kurang dari 7, ke arah kiri itu ya, merah, berarti dia asam. Kalau lebih dari 7 ke atas berarti dia basa. Coba kalian lihat bentuk skala di atas ada bilangan apa itu? 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 3, ada 10 pangkat negatif 12. Nah, itu kan bilangan berpangkat. Itu kenapa bilangan berpangkat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengukur keasaman atau pH dari suatu cairan. Jangan sampai dalam pikiran kalian itu, kalau bahasa Manado bilang bekeng apa Jo? Belajar ini bilangan berpangkatnya tidak guna, tetap ada gunanya. Jadi untuk mengukur pH suatu cairan, kalian butuh perhitungan dalam bilangan berpangkat. Jadi mari kita belajar, kalian fokus dalam bilangan berpangkat ini. Nah, konsep bilangan berpangkat 5 pangkat 2 di sebelah kiri itu ya. Ibu kasih contoh langsung 5 pangkat 2. 5 itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Ingat-ingat, 5 itu bilangan pokok atau basis. 2 disebut bilangan pangkat atau eksponen. Jadi bisa kalian baca di sebelah kanannya,
Ada petunjuk di situ. 5 pangkat 2 itu maksudnya apa? 5 itu bilangan pokoknya, 2 itu bilangan pangkat atau eksponen, ya. Tuh, bilangan berpangkat. Nah, maksudnya apa sih 5 pangkat 2? Di situ sudah jelas. Maksud 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5. Ada berapa 5-nya di situ? Ada 2, ya. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5, bukan 5 kali 2. Diingat-ingat. Di situ ada lagi di bawah contoh 7 pangkat 4. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Berarti 7-nya ada 4. Bukan 7 dikali 4, tapi 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7-nya ada 4. Berarti bisa kalian bayangkan sendiri kalau misalkan 9 pangkat 2 berarti berapa? 9 kali 9. Paham ya? Jadi kalau misalkan 9 pangkat 2 maka 9 kali 9. Begini maksudnya. Paham ya? Jadi diingat 9 pangkat 2 9 kali 9. 9-nya ada 2. Bukan 9 dikali 2. Bukan 9 kali 2. Ini salah. Tapi 9 pangkat 2 9 kali 9. Nah, di situ 5 pangkat 2 berarti nilainya berapa? Sama dengan 5 kali 5. Sama dengan 25. Jadi 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Didapat dari mana? 5 kali 5. Bukan 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 2 atau sama dengan 10. Ini salah, ya. Jadi 5 pangkat 2 itu adalah 25. Bukan 10. Sehingga di situ kalau 7 pangkat 4 maka 7 kali 7 kali 7 kali 7 hasilnya 2401. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri ya. Jadi kalian kalikan dulu. 7 kali 7 berapa? 49. Kemudian 49 kali 7 berapa? Hasilnya dikalikan lagi. 7 lagi sampai 4 kali sehingga mendapatkan hasil 2401. Jadi bukan 7 pangkat 4 itu 7 kali 4, 28, bukan. Tapi 7 pangkat 4 sama dengan 2401. Paham ya? Oke, paham? Ibu ingatkan lagi, ini biasanya kalian banyak sekali salah di sini. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Bukan 5 kali 2. Kalau 7 pangkat 4, 7 kali 7 kali 7 kali 7. Bukan 7 dikali 4. Oke ya, paham ya? Latihan. Nah, langsung latihan supaya kalian langsung paham. Berapakah nilai dari bilangan berpangkat berikut? Kalian kalau lihat ini langsung ambil kertas sama ballpoint. Jangan cuma membayangkan. Kalau membayangkan tuh pasti gak bisa ya. Bukan juga ambil kalkulator, tapi kertas sama ballpoint. Biasakan untuk menghitung sendiri. 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2. Artinya berarti apa 3 pangkat 2 itu? 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Ya, betul, 9. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kalau ada yang menjawab 6 berarti salah. Bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3. Sekarang 8 pangkat 3. Artinya berarti kalau 8 pangkat 3 bagaimana? Oke, 8 kali 8 kali 8. Kalian kalikan dulu. 8 kali 8 berapa? 64. 64 kali 8 berapa? 512.
Nah, ada yang betul tadi menghitung kira-kira? Ada yang coba atau cuma lihat aja? Dicoba ya. Yang terakhir 9 pangkat 4. Nah, 9 pangkat 4. 9 pangkat 4 berarti bagaimana? 9. Soal yang ketiga 9 pangkat 4. Nah, berarti bagaimana? 9 kali 9 kali 9 kali 9. Ada berapa 9-nya? Ada 4. Nggak percaya hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Kalian menghitungnya boleh begini. 9 kali 9 kalian cari. Kemudian hasilnya kalian kalikan lagi 9. Kemudian hasilnya dikalikan lagi 9. Boleh seperti itu. Atau kalian kalikan dua-dua. 9 kali 9 81. Kemudian yang sini juga sama. 9 kali 9 81. Kemudian 2 ini kalian kalikan. 81 kali 81. 81 kali 81. Pakai perkalian bersusun. Ini ibu perlihatkan karena ibu yakin sebagian dari kalian pasti ada yang lupa. Coba dilihat lagi cara perkaliannya. 1 kali 1 1. 8 kali 1 8. 1 kali 8 8. 8 kali 8 berapa? 64. Baru kita jumlahkan. 1 turun. 8 tambah 8 16. Simpen 1. 1 tambah 4 5. Baru 6. Sehingga jawabannya 6.561. Adakah yang dapat seperti itu? Jadi kalau kalian tidak bisa menghitung cepat, gak apa-apa, pelan-pelan sambil belajar di rumah bisa kalian cek. Jadi 9 pangkat 4 itu hasilnya 6.561, bukan 36. Ya, ibu ulangi terus ini karena banyak sekali dari kakak-kakak kelas kalian atau siswa yang lain itu selalu lupa. 9 pangkat 4 jawabannya kebanyakan 36. Padahal maksudnya kan 9 kali 9 kali 9 kali 9. Hasilnya 6.561. Oke, kita lanjutkan ya latihan yang kedua. Nah, latihan yang kedua itu nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk pangkat. Yang A, 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ada berapa itu 6-nya? Hitung. Ya, ada 5. Berarti jawabannya berapa? 6 pangkat 5. Jadi kalau tadi kan di awal biasanya kita dari bilangan berpangkat dulu ke perkalian berulang. Sekarang kebalikannya. Dari perkalian berulang ditanyakan bilangan berpangkat. Yang B. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hitung berapa negatif 3-nya itu. Ada berapa? Ya, ada 4. Berarti dia menjadi gimana kalau ditulis dalam bilangan berpangkat? Negatif 3 pangkat 4. Loh, ibu kenapa jawabannya di situ ada kurung? Kalau misalkan saya tidak menggunakan kurung, betul atau salah? Nah, misalkan itu kan di jawaban begini, negatif 3 pangkat 4. Kalau misalkan kamu pakai negatif 3 pangkat 4, ini belum benar ya nak. Nah, ini salah. Kenapa? Kalau seperti ini, itu bisa saja negatifnya itu milik kalau 3 pangkat 4 sudah dihitung baru dinegatifkan. Jadi
yang betul harus diberikan kurung negatif 3 pangkat 4. Jadi negatif 3-nya, yang bernilai negatif itu 3-nya, bukan hasil dari 3 pangkat 4. Jadi berbeda ya, kalau negatif 3 pangkat 4 dikurung sama tidak dikurung ya. Yang betul yang ini. Lanjut, yang C gampang ini, bisa kan pasti? Setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Setengahnya ada berapa? Hitung. Ada 5, berarti dia bagaimana? Setengah pangkat 5. Ibu, itu juga dikurung juga. Apa berbeda kalau tidak dikurung? Iya, jadi kalau setengah pangkat 5 seperti ini, berarti yang dipangkatkan 5 adalah setengah. Dua-duanya, 1 dengan 2 dipangkatkan 5. Namun kalau kalian hanya menuliskan seperti ini, pangkat 5 begini, bisa jadi yang memiliki pangkat hanya angka 1 ya. Jadi harus hati-hati, kalau dia ada temannya tidak jomblo, berarti harus dikurung ya. Kalau misalkan dia sendiri, misalkan seperti ini, 1 pangkat 5, boleh dia tidak dikurung ya. Kalau dia sendiri boleh tidak dikurung, tapi kalau ada temannya begini, seperti ini juga harus dikurung. Oke. Paham ya? Ibu berharap kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Contoh ketiga. Nyatakan bilangan, berapa itu bacanya? Nolnya ada 6, berarti 1 juta dalam perpangkatan dengan bilangan pokoknya harus 10. Tadi diingat, bilangan pokok itu yang ada di mana? Yang ada di bawah kan? Kalau pangkat itu yang ada di atas. Berarti angka 1 juta ini atau bilangan 1 juta ini kalian harus rubah ke dalam bentuk 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa? Kalian lihat, kira-kira 10 pangkat berapa ya ada 1 juta? Kalau kalian bingung, cari dulu perkalian. 10 kali berapa harus ada 1 juta? Coba, kita coba ya. 10 kali 10. Ada berapa nilainya? 100. Masih ingat kan kalian perkalian dengan angka 10 kan? Cuma tinggal tambah 0. Kalau ada 2 nolnya berarti 100. Kalau ada 3 berarti 1000. Tinggal begitu ya. Ibu sudah ulang-ulang dulu kelas 8. Jadi diingat-ingat kembali. 10 kali 10 100. Oh belum 1 juta. Kali lagi 10. 100 kali 10 1000. Belum lagi. Kali 10. 1000 kali 10 10.000. Oh masih belum. 10.000 kali 10 berapa? 100.000. Nolnya 5 ya. Masih belum. Berarti tambah kali 10 lagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 menjadi 1 juta. Kalau kita salin ke bilangan berpangkat, berarti ada berapa ini tadi? 6. Maka kita tulis 10 bilangan pokoknya, kemudian pangkatnya 6. Bagaimana? Sudah paham? Jadi kalian tulis dulu 10-nya ada berapa, itu jadi bilangan basisnya atau bilangan pokok. Kemudian pangkatnya tinggal kalian hitung, ada berapa banyak itu bilangan. Kalau ada 6 berarti tinggal tulis 6. 10 pangkat 6. Nah sekarang contoh yang keempat. Sama seperti soal sebelumnya, cuman bedanya angkanya beda ini. Bilangan pokoknya juga beda. Nyatakan bilangan 8 dalam perpangkatan dengan bilangan pokok atau basis 2. Berarti 8 kan? 8. 2 kali berapa ada 8? Berarti kita kalikan 2 kali 2. Ada berapa? 4. Oh belum. Kalikan 2 lagi. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Oh sudah. Berarti kita tinggal tuliskan bilangan pokoknya ini
2, ada berapa? 1, 2, 3. Jadi di sini 3. Gampang bukan? Gampang apa tidak? Jadi kalian cermati dulu, lihat angka yang dikalikan itu, kemudian pangkatnya hitung berapa banyak. 1, 2, 3. Ada 3. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 5. Tentukan hasil operasi dari. Nah, kalian cari hasilnya. Yang A, 4 ditambah 10 dikali 3 pangkat 2. Bagaimana kalau ada seperti ini? Di situ ada operasi penjumlahan, ada perkalian. Mana yang lebih awal dikerjakan? Yang apa dulu? Yang perkalian dulu. Ya. Jadi karena kalian sudah kelas 9, sudah harus tahu operasi mana yang harus dikerjakan dulu. Jangan sampai sudah lupa, bukan penjumlahannya dulu, tapi perkaliannya. Nah, kalau begitu, Ibu itu ada pangkat, berarti kalian hitung di kertas cakar-cakar kalian. Misalkan ini ya, kertas cakar kalian, hitung dulu. 3 pangkat 2, berapa? 3 pangkat 2, oh berarti dikalikannya ada 2. 3 kali 3. Bukan 3 kali 2 ya, tapi 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Berarti kalian tulis di sini, ini tetap 4 tambah 10 dikali 9. Nah, kemudian kali dulu yang dikerjakan. 10 kali 9 berapa? 90. Betul. 4-nya kamu turunkan. 4 ditambah. Nah, 4 tambah 90 berapa? 94. Nah, ini tinggal sama dengan ya. 94. Jadi Ibu ulangi lagi. 4 tambah 10 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya kamu cari dulu di kertas cakaran. 3 pangkat 2 itu berapa? Oh berarti 3 kali 3. 9. Kamu salin. Nah, ini tetap. Tandanya juga tetap operasinya. 4 turun lagi. Baru kamu kalikan. 10 kali 9, 90. Sudah. Berarti 4 tambah 90 berapa? 94. Sudah ya? Sudah mengerti ya? Nah, oke. Udah ya? Nah, kita lanjutkan yang B. Yang B, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dikurangi 8 ditambah 2 pangkat 6 sama dengan sama seperti tadi. Ini ada 2 operasi, ada kurang, ada tambah. Nah, seperti Ibu yang sudah jelaskan, kalau kurang sama tambah itu berteman, berarti boleh. Mau kamu kurangkan dulu, kemudian kamu tambahkan, boleh. Kalau perkalian itu berteman dengan pembagian. Jadi perkalian berteman dengan pembagian, penjumlahan berteman dengan pengurangan. Kalau soal yang sebelumnya kan perkalian bertemu dengan penjumlahan. Perkalian dulu yang harus dikerjakan. Tapi kalau seperti ini, boleh. Yang mana yang kalian kerjakan terlebih dahulu. Dari kiri dulu dikerjakan ke kanan, boleh. Nah, sama seperti tadi, langkah pertama, kalian buat di kertas cakar ya. 5 pangkat 3 dulu kalian cari. 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. 25 kali 5? 125. Ya, 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Bukan 5 kali 3, diingat-ingat, bukan 5 kali 3. Kalau jawabannya 15, salah. Kemudian 2 pangkat 6. Berarti ada berapa? 2-nya, ada 6 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oh, sudah lewat.
Ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan ibu kalau 5 ya salah, 7 salah, harus tepat sesuai ini. 6 berarti ada 6. Kalian kalikan. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. Misalkan ibu, biasanya ini ya ada yang bertanya, ibu kalau saya kalikan sendiri-sendiri boleh? Boleh, misalkan begini. 2 kali 2 8. 2 kali 2 4. Kemudian yang sini 2 kali 2 4. Yang ini 2 kali 2 4. Kemudian kalian kalikan 4 kali 4 kali 4. Pasti hasilnya 64. Kalau beda dari 64 berarti kalian salah ya. Terserah kalian pakai cara apa saja, pasti jawabannya 64. Boleh 3 dulu. 2 kali 2 kali 2 8. Kemudian yang sini 2 kali 2 kali 2 8. 8 kali 8 64. Mana saja terserah kalian pakai yang mana, yang penting kalian anggap paling mudah dan paling cepat. Ingat ya, dalam matematika itu bukan hanya benar saja, tapi waktu kalian dalam mengerjakan juga dibutuhkan. Benar satu soal tapi mengerjakannya 60 menit. Sama di ujian pasti gagal. Tapi kalau kalian benar, cepat, itu yang terbaik ya. Jadi tinggal kita salin di sini. 5 pangkat 3 tadi berapa? 125. Tulis 125. Dikurangi 8 tetap. Ditambah 2 pangkat 6 berapa tadi? 64. Nah, kalian kurangi dulu, kemudian kalian jumlahkan, boleh. Atau ibu kalau saya mau ini negatif 8 tambah 64, kemudian tambah 125, boleh. Misalkan lagi, ibu saya jumlahkan dulu ini sama ini, kemudian dikurangi 8, boleh, pasti hasilnya sama, tidak mungkin berbeda. Jadi kalau ini 125 kurangi 8, berapa? 117, baru ditambah 64, berapa hasilnya? 181. Ibu ingatkan ya, ini kadang kalian lupa masih ini ya, penjumlahan bersusun. Dijumlah, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan. Jumlahkan, 7 tambah 4 berapa? 11. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 6, 8. Ini nggak ada kan? Langsung turun 1. 181. Oke. Bagaimana? Sudah mengerti? Nanti kalau kalian tidak mengerti, coba diulang-ulang lagi videonya, dipelajari lagi, atau bisa tanya ke ibu via WhatsApp atau telepon ya. Boleh. Kalau ini sudah mengerti, berarti seperti biasa habis latihan ada apa? Tugas. Silakan kalian catat. Tugasnya itu. Nomor 1, bilangan berpangkat ya. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Sudah di contoh soal tadi. Itu ada A, B, C, D, E. Kalau sudah mengerti pasti cepat. Silakan kalian salin di kertas. Tugas ini kalian kerjakan di kertas. Di lembaran yang penting ya, jangan di buku. Supaya nanti kalau dikumpulkan nggak banyak di tempat ibu. Jadi cukup pakai kertas, jangan lupa nama sama kelas. Nama yang terpenting ya. Kalian kebiasaan kalau mengumpulkan tugas tidak menggunakan nama. Jadi namanya ditulis. Kemudian kelas, supaya ibu memberikan nilai bisa langsung ibu masukkan ke daftar nilai. Ini silakan ditulis soal nomor 1. Kemudian nomor 2, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Cukup tuliskan dalam perkalian berulang saja. Jelas ya di situ.
3 pangkat 8, yang B 0,83 pangkat 4, yang C T pangkat 3, yang D negatif 1/4 pangkat 4, yang E negatif baru di dalam kurung 1/4 pangkat 4. Silakan dicatat. Soal nomor 3, langsung cari hasilnya. Berapa hasil dari perpangkatan berikut? Kalau misalkan kalian mau tulis pakai perkalian berulangnya juga boleh, langsung hasilnya juga boleh. Ibu gak tahu ya kalian mengerjakan di rumah mau pakai kalkulator atau tidak. Cuman kalau boleh ibu sarankan kalian kerjakan secara manual. Kenapa dikerjakan secara manual? Supaya kalian kebiasaan menghitung. Kadang kalian karena ibu kan ada kalkulator, ada HP, memang cepat, tapi ini kalian nggak bisa dibuat berhitung cepat. Nanti kalau ke pasar mau bayar hitung lama, tunggu pedagangnya hitung pakai kalkulator. Tapi kalau kalian cepat kalian bisa koreksi pedagangnya betul atau salah dalam menghitung ya. Jadi mumpung di rumah santai kalian kerjakan secara manual sambil belajar berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Lanjut ya. Soal selanjutnya nomor 4 dan nomor 5. Sebenarnya soalnya mirip, cuma di situ beda di angka ya yang digunakan. Yang nomor 4, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan bilangan pokok 10. Jadi kalian cari. Yang A itu 1000, kira-kira 10 pangkat berapa ada 1000. Yang B 10 pangkat berapa ada 100.000. Tadi dicontoh sudah, ibu sudah contohkan. Yang nomor 5 juga sama seperti nomor 4, cuma dia bedanya bilangan pokoknya 3. Di situ soalnya yang A 81. Berarti kamu cari 81 itu 3 pangkat berapa? Ya. Yang B 729. 729 itu 3 pangkat berapa? Paham ya? Silakan kalian tulis. Satu lagi, kalau bisa tulis itu soalnya. Kan kalian di rumah boleh kan mbak tulis, gak buru-buru kayak di sekolah kan, gak capek juga, bisa sambil tidur-tiduran belajar, boleh pakai pose apa aja belajar. Jadi tulis soalnya supaya kalau belajar lagi kalian bisa. Jangan cuma kalau ada tugas tulis DP jawaban, cuma tulis begitu, nanti belajar lagi lupa. Atau ada lagi yang biasanya mencontek, tolong ini karena di rumah kerjakan masing-masing. Ibu tidak pernah lelah mengingatkan kerjakan masing-masing. Supaya apa? Kalian bisa. Waktunya loh banyak ya. Jadi dikerjakan masing-masing. Kemudian soal terakhir. Nah, ini mungkin sedikit membutuhkan tenaga kalian. Tapi gak apa-apa, boleh sambil makan-makan di rumah, boleh sambil minum-minum, dengarkan musik, kerjakan ini, ya kan? Jadi gak harus di rumah lagi mau panas ada kipas angin. Jadi kipas angin atau AC, kalian boleh bersantai kerjakan sendiri. Kalau bisa jangan pakai kalkulator ataupun HP. Ibu sudah tahu kebiasaan kalian biasanya malas berhitung pakai HP, pakai kalkulator. Itu yang bikin kalian lama kalau berhitung ya. Silakan itu ditulis. Oke, sudah. Perjumpaan kita kali ini sampai di sini dulu. Ibu berharap kalian mengerti apa yang Ibu ajarkan, bisa mengerjakan soal dan mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugasnya di kertas pakai nama sama kelas. Boleh kalian kirim hasil pekerjaan kalian di foto, kirim ke ibu via WhatsApp atau Messenger ya. Atau boleh juga beberapa orang kumpul jadi satu orang ke sekolah antar ke ibu atau ke rumah. Jadi mana yang menurut kalian lebih enak, boleh kirim WA atau kumpulkan langsung. Oke, terima kasih. Berjumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Selamat pagi.